Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang tekanan zat padat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang tekanan zat cair. Ya, tekanan zat cair terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada tekanan hidrostatis, hukum Archimedes, dan hukum Pascal. Ya, tapi pada pertemuan kali ini kita hanya membahas tentang dua subbab, yakni tekanan hidrostatis dan hukum Archimedes. Kalian bisa buka LKS kalian di halaman 7. Di situ terdapat materi tekanan zat cair, ya. Ya, kita membahas tentang tekanan hidrostatis. Pengertian tekanan hidrostatis adalah tekanan zat cair yang dipengaruhi oleh massa jenis zat cair, gravitasi bumi, dan kedalaman. Ya, jadi semakin besar massa jenis zat cair dan semakin dalam zat cair, maka semakin besar tekanan yang dihasilkan. Jadi, semakin besar massa jenis dan semakin dalam zat cair itu, maka akan semakin besar tekanan yang dihasilkan, ya. Kemudian ada rumus tekanan hidrostatis. Rumus tekanan hidrostatis yaitu P sama dengan Rho, ini dibacanya Rho, dikali G dikali H, ya. Keterangan itu adalah tekanan. Satuannya Newton per meter persegi atau PA, Pascal. Kemudian ini dibacanya Rho. Rho yaitu massa jenis zat cair, satuannya adalah kilogram per meter kubik. G, ya, itu adalah percepatan gravitasi, satuannya adalah meter per sekon persegi. Dan H itu adalah tinggi zat cair, ya, dalam satuannya itu meter, ya. Kemudian di halaman 8 di situ juga ada rumus bejana berhubungan, ya. Rumus bejana berhubungan itu adalah Rho 1, ya, dikalikan dengan H1 sama dengan Rho 2 dikalikan dengan H2. Ya, kita lihat di sini Rho 1 di sebelah sini. Rho 1 itu adalah massa jenis zat cair pertama. Kemudian Rho 2 di sini ada massa jenis zat cair kedua. H1 itu adalah ketinggian zat cair pertama. Di sini H1. Kemudian H2 adalah ketinggian zat cair kedua, ya. Nah, kita masuk ke contoh soal. Seorang penyelam menyelam laut dengan kedalaman 3 meter dengan massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Konstanta gravitasi pada tempat tersebut adalah 10 Newton per kilogram. Berapa besar tekanan hidrostatisnya? Jawab, kita cari yang diketahui dulu. Di situ diketahui seorang penyelam menyelam laut dengan kedalaman, ya. Kedalaman, di sini ada kedalaman. Kedalaman itu simbolnya adalah H, ya. Hanya berapa? 3 meter. Dengan massa jenis air, massa jenis air itu tadi simbolnya adalah Rho. Kita tulis Rho-nya 1000 kg per meter kubik. Dan konstanta gravitasi pada tempat tersebut adalah 10 Newton per kilogram. Berarti yang diketahui itu ada gravitasi, ya. Gravitasi itu simbolnya adalah G. G-nya 10 Newton per kilogram. Ditanya berapa besar tekanan hidrostatisnya? Ya, ditanya tekanan hidrostatis berapa? Kita jawab. Rumus tekanan hidrostatis tadi P sama dengan Rho dikali G dikali H. Tadi sudah diketahui Rho-nya berapa? 1000. Ditulis 1000. Rho 1000, gravitasinya G-nya tadi berapa? 10.
Kemudian ketinggiannya berapa? Hanya 3. Kita tulis 3. Berarti 1000 dikali 10 dikali 3. Hasilnya berapa? 30.000 Newton per meter persegi atau 30.000 Pascal ya. Jadi tekanan hidrostatisnya adalah 30.000 Newton per meter persegi. Sampai sini paham ya? Kemudian contoh soal yang kedua tentang bejana berhubungan. Perhatikan bejana di samping ini. Sebuah pipa U, ya bentuknya kan U, diisi dengan air, di sebelah kanan ini ada air dan cairan raksa. Raksa di sebelah kiri. Nah, jika massa jenis air adalah 20 gram per cm kubik, berapakah massa jenis zat cair raksa tersebut? Pertama kita cari yang diketahui apa dulu? Yang diketahui adalah massa jenis air ya. Massa jenis air berarti kita tulis rho air. Rho airnya berapa? 20 gram per cm kubik. Kita tulis. Kemudian kita tahu di sebelah kiri ada H. H itu ketinggian. Nah, ketinggiannya berapa? Yang air itu 12 cm. Kita tulis 12 cm ya. Kemudian yang ketinggian raksa di sini ada 8 cm. Kita tulis 8 cm. Lah, yang ditanya tadi berapa massa jenis zat cair raksa? Nah, berarti yang ditanya adalah rho raksa ya. Jawab tadi yang rumus bejana berhubungan adalah rho 1 dikali H1 sama dengan rho 2 dikali H2. Berhubung di sini ada air dan raksa, maka kita tulis rho air dikalikan dengan H air sama dengan rho raksa dikalikan dengan H raksa. Jadi harus sama antara rho air kali H air sama dengan rho raksa dikali H raksa ya. Kemudian rho air tadi sudah diketahui berapa? 20 gram per cm kubik ya. Kemudian H airnya berapa? 12 sama dengan rho raksa kan yang diketahui. Berarti kita tulis rho raksa dikali H raksa berapa? 8. Kita tulis di sini 8. Nah, 20 dikali 12. 20 dikali 12 hasilnya berapa? 240 ya. Sama dengan rho raksa dikali 8. Kita tulis di sini. Pindah ya. Berarti 240 ini harusnya dibagi 240, 8-nya dipindah ke sebelah kiri. 240 dibagi ya, ini tuh dibagi 240 dibagi 8 sama dengan rho raksa, karena rho raksa yang diketahui. 240 dibagi 8 hasilnya berapa? 30 ya. Berarti rho raksanya itu adalah 30 gram per cm kubik ya. Sampai sini paham? Oke, kalau paham kita lanjut ke hukum Archimedes ya. Nah, hukum Archimedes itu bisa kalian lihat di halaman 8 ya. Di situ juga ada hukum Archimedes. Nah, hukum Archimedes rumusnya itu FA sama dengan WU ya dikurangi WA ya. Kemudian ada juga selain WU dikurangi WA, rumus yang lain itu FA sama dengan rho C, itu dibacanya rho C dikalikan dengan G dikalikan dengan VCP. Dengan keterangan FA itu adalah gaya apung, satuannya adalah Newton. WU ya, WU itu adalah berat benda di udara, satuannya adalah Newton. WA berat benda di air, juga satuannya Newton. Rho C ini massa jenis zat cair, satuannya adalah kilogram per meter kubik. G itu percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon persegi. Kemudian VCP adalah volume benda yang tercelup ya, satuannya adalah meter kubik. Kita
berdasarkan hukum Archimedes, setiap benda yang dimasukkan ke dalam zat cair akan mengalami 3 kemungkinan. Yang pertama bisa tenggelam, melayang, dan terapung. Kalau tenggelam berarti rho zat cair kurang dari rho benda. Kalau melayang, rho zat cair sama dengan rho benda. Kemudian kalau terapung, rho zat cair lebih dari rho benda. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Sebuah benda memiliki berat 50 Newton ketika ditimbang di dalam air beratnya hanya 45 Newton. Maka berapakah gaya ke atas yang menekan benda tersebut? Yang pertama diketahui adalah sebuah benda memiliki berat 50 Newton. Berat 50 Newton berarti dia kan di udara, ya. Di udara berarti 50 Newton. Ketika ditimbang di dalam air, beratnya itu hanya 45 Newton di air. Maka berapakah gaya ke atas yang menekan benda tersebut? Diketahui apa? W udara, ya. Yang di udara kan ini masih beratnya itu kan masih di udara, ya kan, ditimbangnya itu di udara. Maka W udara sama dengan 50 Newton. W airnya ditimbang di dalam air, berat di dalam air 45 Newton, ya. Ditanya FA-nya, gaya ke atas berapa? Jawab FA sama dengan W udara dikurangi W air, 50 dikurangi 45 sama dengan 50 Newton. Jadi gaya ke atas yang menekan benda adalah 5 Newton. Ya. Sampai sini paham? Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, contoh soal yang kedua, diketahui sebuah benda volumenya 8 meter kubik, tercelup seluruhnya ke dalam zat cair yang massa jenisnya 1000 kg per meter kubik. Jika G sama dengan 10 meter per sekon persegi, maka benda akan mengalami gaya ke atas sebesar yang diketahui sebuah benda volume, ya. Kita tahu volumenya berapa? 8 meter kubik, tercelup seluruhnya ke dalam zat cair yang massa jenis, ya. Berarti massa jenis zat cair berarti pakainya rho C 1000 kg per meter kubik. Jika G, ya, sudah diketahui G, kita tulis 10 meter per sekon persegi. Ditanya FA, ya, gaya ke atas atau gaya apung, berarti FA sama dengan tadi rumusnya rho C dikali G dikali VCP, ya kan? Rho C-nya berapa? Diketahui 1000. Oke. Kemudian G-nya itu 10 dan V volumenya ada 8. Berarti berapa? Jadi benda akan mengalami gaya ke atas sebesar 80.000 Newton. Dari mana? 1000 dikali 10 dikali 8 itu hasilnya 80.000. Sampai sini paham ya? Ya, jadi materi kita hanya tentang tekanan hidrostatis dan hukum Archimedes. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Pascal. Apabila ada yang kurang paham atau perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan. Jangan malu untuk bertanya, karena malu bertanya sesat di jalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.